Di Akulaku, di Kredivo, di Kredit Pintar, EasyCash juga. Habis itu ada Uatas, ada Klik Kami, ada Cairin, dan banyak lain lagi. Ya, sudah nggak mampu bayar. Duit udah nggak ada. Pekerjaan sudah dipecat. Ya, ada juga yang sudah resign. Coba berusaha, usaha tidak membuahkan hasil. Apa yang harus dilakukan, Bang? Berhenti bayar. Ya, itu yang harus Anda lakukan. Berhenti membayar. Oke, apa lagi yang mau Anda lakukan? Gali lubang tutup lubang. Hutang nggak selesai. Ya, hutang nggak berkurang. Yang ada hutang malah bertambah. Berhenti bayar. Ya, itu jalan yang paling tepat saat ini. Berhenti bayar ini dalam tanda kutip. Apakah ini untuk selamanya? Coba tanya dulu ke diri Anda. Apakah pengangguran hari ini untuk selamanya? Apakah Anda akan menjadi pengangguran abadi selamanya? Apakah selamanya usaha itu tidak membuahkan hasil? Apakah selamanya Anda dipecat ini tidak mau mencari kerja lagi? Kalau jawaban Anda semuanya serba selamanya, berarti berhenti bayarnya juga selamanya. Tapi selagi Anda masih berusaha nantinya, ya, hentikan pembayaran untuk sementara waktu. Daripada gali lubang tutup lubang. Langkah yang harus kita lakukan apa? Lihat celah-celah yang ada di depan kita. Lihat peluang-peluang yang ada di depan kita. Apa yang bisa menghasilkan uang? Ya, pelan-pelan. Kumpulkan uangmu sedikit demi sedikit. Ya, nggak harus instan. Minggu depan saya harus lunasi, nggak. Bulan depan saya harus lunasi, nggak harus, pelan-pelan saja. Yang penting kebutuhan hidup masih terpenuhi, sisanya kita sisihkan untuk membayar hutang kita. Kalau misalnya nanti duit kita sudah terkumpul, apa langkah yang harus kita lakukan? Kita hubungi pihak aplikasi, kita minta negosiasi. Oke, tapi dengan catatan, duit kita terkumpul dulu. Nah, pihak aplikasinya menolak, Bang. Pihak aplikasinya tidak mau, Bang. Saya sudah berhenti membayar selama 6 bulan, selama 7 bulan. Hari ini saya ada dana pokoknya, Bang. Saya coba ajukan ke aplikasi-aplikasi tersebut. Saya coba ajukan EasyCash, ditolak. Saya coba ajukan ke Kredit Pintar, ditolak. Saya ajukan ke Kredivo, ditolak. Ya sudah, berarti tunda bayarnya atau berhenti bayarnya kita lanjutkan 10 tahun ke depan. Itu jalannya lagi. Kalau mereka masih bersikeras untuk meminta dengan bunga-bunganya. Anda sudah berhenti bayar hari ini, 5 bulan ke depan Anda negosiasi di saat duit Anda sudah terkumpul, pihak aplikasi menolak, berarti berhenti bayarnya kita lanjutkan 10 tahun ke depan. Oke, itu hanya aplikasi-aplikasi bodoh, aplikasi-aplikasi yang tidak memikirkan di jangka panjang. Ini orang sudah tidak mampu lagi. Masih syukur dia berinisiatif membalikkan bunga pokoknya. Tapi dia masih bersikeras meminta bunganya. Biasanya itu karena mereka menjalin kerjasama dengan lender yang otaknya tidak ada. Memang mafia banget gitu. Ya, jadi langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan itu bukan gali lubang tutup lubang. Bukan jual aset-aset yang ada. Ya, saya bilangin, kalau untuk menyelesaikan pinjol, Anda harus berhutang, percayalah sama saya, Anda kalah. Kalau menyelesaikan pinjol dengan cara membuka aplikasi lain, Anda akan kalah. Kalau menyelesaikan pinjol dengan cara menjual aset yang ada, Anda kalah. Ya, tadi saya dapat satu curhatan dari salah satu follower saya juga. Berawal dari 70 juta. Oke. Dan untuk menutupi yang 70 juta, dia coba nih dengan gaji dia dan segala macam. Oke, tertutup. Ya, tapi nggak selang beberapa lama, hasil penutupan hutang ini malah membuat dia tidak bisa makan. Mau tidak mau, limit diambil lagi. Ya, di setiap aplikasi ada lagi limitnya. Diambil, diambil, diambil. Alhasil yang ditutup itu 70 menjadi 190. 190 dia nggak mampu bayar. Jual rumah, jual mobil, oke, jual rumah, jual mobil, gadaikan, oke, dia gadaikan tanah atau pinjam gitu.
ditutupin semua hutang pinjol. Selesai 190 juta, selesai. Dia buat makan juga nggak ada. Duit dia untuk makan nggak ada. Untuk minum nggak ada. Untuk kebutuhan sehari-hari juga nggak ada. Mau tidak mau, ya mau tidak mau, dia ambil lagi di aplikasi. 190 menjadi 350 juta. Yang mau digadaikan udah nggak ada. Yang mau dijual udah nggak ada. Stres. Ya, ini yang terjadi. Seharusnya 70 juta di awal dia prepare dengan benar. Dan tahan dirimu. Karena kalau kamu sudah masuk ke ranah pinjaman online, ini berbaurnya dengan riba. Ini duit setan. Ya, setan itu akan merayumu selalu untuk mempergunakan kembali. Ya, akhirnya apa? Benar-benar habis. Harta dia habis. Gak ada lagi yang bisa digadaikan, gak ada lagi yang bisa dijual. Hutang dia malah menumpuk sekian kali lipat daripada yang di awal. Saya yakin teman-teman semuanya juga masih mengalami hal yang sama. Ada juga yang mengalami hal yang sama. Ya, karena banyak dari kita ini kepalanya itu terkadang hanya tinggi aja gitu, tapi dia lupa menggunakan fungsi kepala itu sebagai apa gitu loh. Kita tidak diajarkan ilmu berhutang. Ya, ilmu berhutang kita tidak diajarkan. Yang diajarkan adalah bagaimana caranya memprepare ekonomi kita dengan benar. Memprepare keuangan kita dengan benar. Jadi ketika kita masuk ke ranah hutang, ini harus hati-hati. Sesuaikan dengan kemampuan kita membayar. Jangan pernah berhutang sesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan Anda banyak, tapi Anda belum tentu mampu membayar. Ya, ini buat teman-teman semuanya yang belum menggadaikan aset, menjual aset-aset yang ada, pikirkan dengan matang. Saya nggak ada melarang Anda menggadaikan aset ataupun menjual aset. Asalkan Anda berjanji dengan diri Anda, ambil duit itu, lunasi hutang Anda. Setelah itu, jangan tergiur lagi dengan limitnya. Kapan perlu, nomor yang Anda gunakan buat meminjam pinjol patah. Ya, itu satu-satunya untuk mengurungkan niat Anda nanti. Ya, kalau Anda ingin pinjol kembali. Tapi kalau nomor yang sama masih ada, limit masih ada, besar potensi atau besar kemungkinan Anda akan meminjol kembali. Ya, buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, melalui video ini saya sampaikan buat Anda, jalan dan langkah yang paling tepat hari ini adalah, daripada Anda melakukan tindakan-tindakan bodoh, gali lubang tutup lubang, habis itu menjual aset, menggadaikan aset, dan segala macam. Lebih baik berhenti membayar. Itu langkah yang paling tepat. Ya, berhenti bayar, pelan-pelan kumpulkan uang Anda dari hasil kerja. Kalau Anda hari ini dipecat, berusaha lagi. Cari lagi peluangnya. Ya, ketika satu pintu tertutup, pintu yang lain akan terbuka. Jangan Anda hanya menutup peluang itu. Dengan cara apa? Dengan cara hanya berdiam diri di rumah, mengurung diri di kamar, berpikir hal negatif setiap hari, berpikir drama-drama setiap hari. Yang ada makin rugi. Hutang tidak terselesaikan, hari-hari terbuang sia-sia. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Kalau memang belum mampu, tunda dulu, berhenti dulu sejenak. Ya, jangan terlalu dipaksakan. Kalau Anda paksakan, hutang Anda nggak akan berkurang, hutang Anda yang ada bertambah. Ya, teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak Anda sudah mensupport channel ini, sudah mampir ke channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Nanti teman-teman semuanya yang mau konsultasi dengan saya, itu nomor ada di layar, teman-teman semuanya. Silahkan di-save dan dihubungi. Nanti Anda bisa berkonsultasi dengan saya. Dan jangan lupa juga untuk di-support channel ini dan di-follow juga Instagram @medibroni. Jadi sekian dulu dari saya, Medibroni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini menarik banget ini teman-teman, karena saya mau ngajarin Anda satu-satunya yang bisa mengalahkan pinjol. Gak ada lagi teman-teman, karena saya perhatikan juga gitu loh, sesuai dengan sesingkat pengalaman yang ada, kurang lebih selama 8 tahun ya, bahkan bulan-bulan terakhir ini ya, beberapa bulan terakhir ini saya ikut juga ya membentuk satu yayasan dengan Bapak Manang Subekti, yang mana kita mencoba mulai dari edukasi sampai juga kita melakukan membantu secara langsung
untuk menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang hal-hal menyangkut soal resiko, dampak buruk, hal yang akan terjadi, langkah yang akan dilakukan. Ternyata teman-teman, itu margin error itu masih tinggi gitu loh. Jadi tingkat trouble-nya itu masih tinggi, masih banyak ternyata yang sulit banget gitu loh. Sampai saya berpikir, ya memang satu-satunya yang bisa mengalahkan pinjol itu nggak ada yang lain teman-teman itu. Makanya saya mau ajarkan buat Anda semuanya adalah, tapi sebelumnya saya pengen dulu nih buat teman-teman semuanya yang baru ketemu dengan channel ini, yang belum sempat mensupport atau mendukung channel ini, siapa teman-teman? Coba ya isi dulu di dalam kolom komentar kenapa tidak disupport channel ini. Apakah masih ada kekurangan atau hal-hal yang mungkin belum teman-teman temukan di dalam channel Solusi Utang, tolong kasih saya masukan di dalam kolom komentar. Oke. Ternyata teman-teman, semua yang kami lakukan selama ini, mulai dari mengedukasi Anda, menjelaskan tentang resiko, menerjemahkan tentang ancaman baik itu melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email, bahkan kita juga menerangkan soal doxing yang dilakukan di media sosial. Ternyata semua itu tidak cukup, teman-teman. Memang hari ini langkah terakhir, ya, yang paling tepat, yang paling akurat, saya jamin 1000% pinjol kalah, yaitu adalah mental baja tadi, teman-teman semua. Anda harus menjadi orang egois paling pertama. Kenapa seperti itu? Karena pengaruh besar itu ternyata sudah tertanam di sini. Walaupun pinjol tidak meng-SMS lagi, tidak me-WhatsApp lagi, tidak meng-email lagi, tidak ada jaminan ketakutan itu akan hilang, kesetresan itu akan hilang. Ternyata dia sudah tersimpan di sini. Ya, makanya satu-satunya yang bisa mengeluarkan Anda dari hal-hal ini, belenggu-belenggu batin yang dipakai oleh pinjaman online adalah diri Anda sendiri. Anda mulai jadi persetan. Anda mulai jadi bodoh amat. Ingat, Anda ini tidak mampu bayar. Ingat itu teman-teman. Bukan tidak mau bayar. Jadi kalau Anda masih dikatakan melarikan uang perusahaan, tidak usah terlalu Anda pikirkan. Ya, uang perusahaan siapa yang kita larikan? Nama perusahaan tidak disebutkan, nominal hutang juga tidak dijelaskan. Kita hanya disampaikan melarikan uang perusahaan. Masa cuma kata-kata seperti itu kita harus takut? Coba teman-teman logikakan lagi supaya mental baja itu terbangun mulai dari sekarang. Bukankah doxing yang mereka lakukan baik itu di media sosial tempat kerjamu, kantormu, sekolahmu, dan segala macam, semuanya tidak pernah menyebutkan nama aplikasi? Ya, kalau hal itu terjadi pada diri teman-teman, langkah supaya mental baja ini terbangun adalah yang paling pertama adalah sampaikan kepada orang yang bertanya atau orang yang memberitahu bahwa data Anda bocor, data Anda disalahgunakan. Nyatanya mereka yang menyampaikan bahwa saya ada hutang, atau keluarga saya berhutang, atau orang tua saya berhutang, mereka tidak menyebutkan nama aplikasinya. Teman-teman gak usah khawatir juga kalau misalnya Anda adalah anak dari si debitur pinjol, atau Anda misalnya orang tua dari si debitur pinjol, dan habis itu debt collector karena dia memakai sistem eDabu dan untuk melacak lokasi Anda tadi atau melacak nomor NIK Anda tadi sehingga dia mengetahui tempat Anda bekerja, yang mana yang berhutang adalah anak Anda, saudara Anda, atau siapapun, tapi malah ke perusahaan Anda lari konsep penagihannya. Anda tidak usah khawatir. Cukup Anda sampaikan sama orang yang bertanya nanti, data itu bocor. Itu dalam masa penanganan pihak kepolisian. Dan jangan lupa juga untuk Anda laporkan ke pihak polisi. Ya, dengan begitu saya rasa Anda lebih bisa membangun mental baja Anda tadi. Tidak usah terlalu baper dengan apa yang mereka ucapkan. Baik itu di media sosial kantor, baik itu di SMS, baik itu di WhatsApp, baik itu di email, baik itu via telepon. Tidak usah terlalu baper. Ingat satu hal teman-teman, ingat satu hal. Mereka yang mengucapkan itu, otak dia
tidak dibutuhkan untuk perkembangan perusahaan itu. Ingat, debt collector diajak oleh pinjol bekerja sama, hanya yang dibutuhkan bacot mereka. Otak mereka tidak dibutuhkan oleh pinjol untuk berpikir. Makanya mereka itu hanya ditugaskan untuk mencaci maki, untuk mengatakan kata-kata yang tidak pantas, untuk mengintimidasi, untuk meneror. Supaya apa? Supaya Anda merasa tidak tenang, Anda merasa tidak nyaman. Padahal yang melakukan orang setengah gila. Ya, kalau boleh dikatain, kalau kita tahu desa-desa yang melakukan pengancaman itu, mereka itu kalau kita bawa ke rumah sakit jiwa, mereka sudah dipastikan menjadi pasien di rumah sakit jiwa. Ya, karena udah murni mereka gangguan jiwa. Gitu loh. Dan ini yang mau kita takuti. Jangan, teman-teman semua. Sejak awal saya sampaikan, otak mereka tidak dibutuhkan untuk perkembangan suatu perusahaan. Yang dibutuhkan adalah bacot mereka ketika melakukan penagihan dengan cara mencaci maki. Jadi tolong buat teman-teman semuanya, satu-satunya yang bisa mengalahkan hari ini ancaman, tekanan, intimidasi tersebut adalah mental baja Anda. Kenapa, Bang? Ketika mental baja itu terbangun, ketika Anda bodoh amat, ketika Anda bisa persetan, ancaman tidak akan berpengaruh. Ya, debt collector bingung. Mereka kirim WA dengan nada seperti apapun, screenshot seperti apapun, tidak berpengaruh. Mereka juga bingung. Mereka menelpon mau ucapan seperti apapun, Anda tidak baper. Mereka bingung. Ya, ini lebih sadis lagi sebenarnya daripada kita memutus komunikasi. Bodoh amat, persetan dan segala macam, ini lebih bingung lagi. Karena ingat teman-teman semuanya, tingkat keberhasilan debt collector dalam melakukan penagihan orang yang telat bayar bukan mengambil tagihan. Ingat, tingkat keberhasilan debt collector tadi melakukan penagihan bagi yang telat bayar bukan mengambil tagihan. Tapi apa? Mereka itu lebih kepada bagaimana mengelabui pemikiran Anda supaya Anda tetap ketakutan. Sehingga ketika Anda ketakutan, pinjol akan menjadi remote control untuk mengendalikan Anda dari jarak jauh, untuk menjual aset yang ada, memperpanjang, gali lubang, tutup lubang. Ini yang mereka butuhkan. Ya, teman-teman, saya beberapa bulan yang lalu itu cukup banyak bertemu dengan beberapa bos-bos pinjol. Ya, saya sempat memperbincangkan kenapa orang yang sudah meminjam lebih dari batas maksimal itu masih dicairkan. Ternyata hanya ranking, teman-teman. Ya, dia melihat pembayaran Anda selama ini baik, dia takut kehilangan nasabah itu. Tapi dia tidak pernah peduli seperti apa, kenapa nasabah ini bisa membayar dengan tepat waktu. Apakah benar-benar dengan hasil usaha mereka? Apakah dengan gali lubang tutup lubang? Mereka tidak tahu. Ini kekurangan dari si pinjol. Seandainya pinjol itu tahu bahwa si nasabah ini, kenapa track record dia itu baik, hasil gali lubang tutup lubang. Ya, mungkin itu tidak akan dicairkan. Tapi ya nggak tahu juga ya kita ya. Karena yang kita hadapi adalah kapitalis. Jadi buat teman-teman semuanya, kurang lebih seperti itu. Satu-satunya yang bisa mengalahkan pinjol, mental baca Anda tadi. Jadi apapun yang diucapkan debt collector itu tidak akan berpengaruh lagi dalam pemikiranmu, sehingga tindakan-tindakan yang mau kamu lakukan buat ke depannya itu lebih kepada menguntungkan dirimu sendiri, bukan merugikan diri. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semuanya. Nanti yang mau konsultasi silahkan di nomor yang ada di layar. Nanti hubungi saya dan kita konsultasikan atau diskusikan nanti permasalahan Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.